Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas adalah mengenai kasus jual beli narkoba oleh mantan Polda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar. Kita sudah ketahui beberapa hari yang lalu dari Kejaksaan sudah resmi menyatakan tuntutannya dalam persidangan, yakni adalah tuntutan hukuman mati untuk Teddy Minahasa. Sementara untuk Linda yang mengaku adalah istri sirinya itu dituntut 18 tahun penjara dengan denda 2 miliar dengan subsidiarnya 6 bulan penjara. Sementara Dodi ini dituntutnya adalah 20 tahun penjara, dendanya juga 2 miliar, subsidiarnya 6 bulan penjara. Jadi subsidiar itu artinya kalau mereka nggak sanggup membayar 2 miliar, diganti dengan kurungan 6 bulan penjara tersebut. Tetapi yang uniknya adalah begini ya, aku nggak tahu karena Teddy Minahasa itu begitu jago dalam memanipulasi banyak hal, termasuk juga ekspresi wajahnya. Pada saat jaksa membacakan tuntutan hukuman mati tersebut, dia tidak terlihat emosional, tetapi dia terlihat tenang. Bahkan yang selama persidangan mayoritas Teddy itu selalu menggunakan masker, ditutup terus ya wajahnya dengan masker. Tetapi pada saat dia menghampiri Hotman Paris, kuasa hukumnya, pada saat setelah dibacakan tuntutan hukuman mati tersebut, dia justru senyum lebar, menyapa masyarakat ataupun juga audiens yang hadir di ruang sidang. Dia sepertinya tenang dan biasa-biasa aja. Ada beberapa kemungkinan yang sangat besar. Pertama, ya kan ini belum final juga. Ini masih belum final, belum sampai tahapan putusan dari hakim nanti. Apakah tuntutan jaksa ini akan dikabulkan? Karena tuntutan dari jaksa itu, kalau aku cek sesuai dengan surat dakwaan pertama, di mana pasal yang didakwakan adalah pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kalau memang di atas 5 gram itu hukumannya bisa maksimalnya adalah hukuman mati. Ini sama seperti hukuman untuk pembunuhan berencana. Kalian bisa lihat aja dari tuntutannya tersebut. Tetapi apakah ini akan dikabulkan atau tidak? Ya, masih ada beberapa tahapan lagi. Yang janggalnya adalah teman-teman, apakah ini Teddy Minahasa sepertinya kayaknya dia santai aja. Kalau aku lihat reaksinya dari Hotman Paris, di persidangan dia terlihat emosional sih pada saat jaksa membacakan tuntutan tersebut. Pada saat diklarifikasi, Hotman Paris mengatakan begini, ya wajarlah, saya kan kuasa hukumnya Teddy Minahasa. Klien saya dituntut hukuman mati, ya saya agak emosi juga. Kita kan harus setia sama klien pada saat menangani kasusnya. Which is itu adalah hal yang benar juga. Undang-undang pun tidak melarang pengacara membela orang yang sudah jelas-jelas bersalah. Jadi pada saat banyak orang, termasuk juga Nikita Mirzani yang sangat vokal gitu, banyak orang juga masyarakat Indonesia sebagian yang fans dengan Hotman Paris. Sayang banget nih Bang Hotman, kenapa sih membela Teddy Minahasa? Jelas-jelas dia itu adalah perusak generasi bangsa, narkoba dan sebagainya. Tetapi secara pribadi aku tidak menyalahkan Hotman Paris ya. Undang-undang pun memperbolehkan hal tersebut. Tetapi pada saat aku lihat perdebatannya sekarang ini kan ya, ini udah nggak sehat sih. Misalnya Nikita Mirzani, kalau aku lihat dari komentar-komentar pedesnya, terus juga capturean-captureannya, intinya sih menyatakan bahwa Hotman Paris itu pengacara yang sudah tidak laku, kok masih ada yang pakai sih dan sebagainya. Apakah itu benar atau tidak? Menurut aku sih enggak ya. Hotman Paris tuh masih termasuk dalam jajaran ya pengacara handal, nggak hanya di Indonesia, tapi juga sudah kategorinya paling tidak adalah, bahkan kan dia juga pernah bekerja di Australia. Jadi untuk kemampuan nggak bisa aku pandang sebelah mata. Ada beberapa statementnya Nikita Mirzani yang menyindir kesannya kegagalan. Ini belum final juga, kita nggak bisa mengatakan ini gagal atau tidak ya. Karena kan memang sudah, kalau aku lihat fakta persidangan, Teddy Minahasa tuh banyak sekali hal yang memberatkan, agak sulit untuk diselamatkan. Sepertinya seperti itu. Tetapi bisa sih diselamatkan kalau memang ada fakta-fakta dari ya, Hotman Paris, timnya, membuat menjadi 20 tahun penjara. Kalau ini terjadi, itu hebat sekali Hotman Paris. Tetapi kalau nggak bisa ya, itulah daya upaya yang sudah dikerahkan. Ada kata-kata dari Nikita Mirzani begini ya, pada saat perdebatan tersebut. Hotman Paris yang suka melecehkan perempuan, masih berani nyindir gue. Ini nyindir katanya Nikita Mirzani punya anak dari 3 pria berbeda. Ini juga Bang Hotman, aku sarankan dong, jangan bawa-bawa anak lah Bang, kalau lagi bertengkar gitu ya. Kasihan anaknya gitu. Mungkin buat sebagian orang biasa-biasa aja.
Lo nggak punya kaca di rumah, lo lihat muka lo sampai ke jempol bawah. Emang kenapa kalau gue anak gue lain-lain bapak daripada lo ngaku lawyer, kelakuannya berdebat plus nggak tahu diri. Satu Indonesia juga tahu, ngerugin istri lo atau keluarga lo nggak, lo urus aja sifat sama kelakuan lo yang unmoral. Gue cari lo Hotman Paris, jangan kayak cewek lo beraninya nyindir-nyindir. Mendingan lo jangan keluar rumah, ketahuan sama gue lo ada di mana, gue samperin lo. Gue bikin malu satu Indonesia, jangan lo lawan gue yang pengikutnya satu Indonesia aja. Oke. Ngurus klien lo sih Minahasa aja nggak becus sampai dihukum mati, sosokan mau ngurusin hidup gue. Oke, siapapun yang tahu di mana Hotman Paris laki parah ini, aduh, kata-katanya kasar banget sih ya. Tapi ini kayak dipakai sama Nikita Mirzani karena sebenarnya banyak loh, ya namanya juga pengacara, dari 100 klien yang dibela, mungkin 20%-nya kalah, itu adalah hal yang wajar. Tapi Hotman Paris juga banyak kan ya kasus-kasus yang dia bela juga berhasil. Sebenarnya Hotman Paris ini banyak mencuri hati masyarakat Indonesia karena ada Kopi Joninya. Kopi Joni itu kan image-nya identik ngebantu orang-orang kecil, which is itu memang yang kita lihat di media massa seperti itu. Tetapi kalau menurut Nikita Mirzani, ya itu hanyalah gimmick aja pansosnya Hotman Paris dengan membantu seperti itu. Ya walaupun itu benar pansos, aku sih nggak masalah, yang penting memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, tetapi gini, ada statement lagi dari Nikita Mirzani bahwa Hotman dibayar puluhan miliar buat belain Teddy Minahasa, tapi hasilnya nol, hahaha. Gimana mau konsen ngurusin si Minahasa? Si Hotman hampir tiap malam dugem, gonta-ganti cewek, yang penting udah dibayar sama Minahasa. Ya, dia pakai ini ya, isu kekalahan ini dugaannya, karena masih belum final. Tapi Hotman Paris juga melawan ya dengan beberapa sindiran-sindirannya. Sindirannya sih cukup pedes ya kalau aku lihat di sini, tapi diantaranya bilang begini. Hotman Paris bilang pada saat diwawancara di media massa, dia tahu bahwa banyak orang fansnya yang meminta dia tidak membela ya Minahasa, tetapi dia membela Minahasa itu katanya bukan karena uang. Kalau ngomongin masalah uang, dia sebenarnya sudah tanda tangan tuh dengan kasusnya Sambo dengan bayaran puluhan miliar rupiah, tetapi dia tidak ambil. Bukan uang masalah utamanya, tetapi alasannya adalah karena waktu Teddy Minahasa pangkatnya adalah di Karopaminal Mabes Polri, dia itu banyak membantu kasus-kasus kecil di Kopi Joni. Itu adalah menjadi alasan utama, bukan karena uang. Kesannya kayak mau balas budi seperti itu. Nah, terus dikatakan juga bahwa saya ini adalah membela klien saya, yang bukan berarti saya membela narkoba. Jadi tolong dibedakan, jangan dipelintir-pelintir. Ya begitulah, aku juga melihatnya harus fair ya, kan dari 100 kasus, kalau aku cek banyak jejak digital yang dibela oleh Hotman Paris juga banyak yang menang sebenarnya. Mungkin ini yang menjadi perhatian masyarakat, sayang banget nih yang menjadi attention masyarakat justru malah tidak mendapatkan hasil yang maksimal sepertinya. Walaupun tahapan vonisnya juga masih ada beberapa tahap lagi akan kita dengarkan untuk Teddy Minahasa ini. Nih, ini ada salah satu kata-kata yang disampaikan dari Bang Hotman Paris untuk siapa nggak tahu, dugaannya adalah untuk Nikita Mirzani mengenai boykot. Katanya, dugaannya yang ditujukan ini adalah untuk Nikita Mirzani, dia sudah diboykot sama TV-TV Indonesia, brand ambassador. Apakah seperti itu maksudnya? Ambassador yang sudah tidak boleh masuk di berbagai televisi swasta yang besar-besar, Prime TV, TV utama, baik wajahnya, tampangnya, suaranya tidak boleh tampil di berbagai televisi. Anda mau cek, tanya pemiliknya, tanya wartawan, ya. Itu sudah berlangsung beberapa lama belakangan ini, ya. Ya, nyinjirannya, ocehannya, tampangnya nggak boleh masuk, sudah diboykot. Mengenai pertanyaan soal ada orang nantang saya soal harta, saya baru posting villa saya sebelum postingan ini. Kamu tahu harganya berapa? Harganya cukup untuk membayar brand ambassador, bukan gaji seumur hidup, tapi 5 kali seumur hidup. Mau tahu harganya? Tanya kantor pemerintah terkait, tanya kantor BPN Bali. Harganya kebetulan benar-benar dibayar full sesuai dengan harga transaksi. Ya? Itu sudah jadi berita dan tidak ada yang dibohongi. Itu hanya satu dari villa saya. Jadi jangan tantang saya soal harta, apalagi cuma brand ambassador. Karena Anda yang nantang, makanya saya jawab. Ya, Anda yang nantang, makanya saya jawab. Ya, sekali lagi, para fans saya coba cek siapa sih yang sudah diboykot, tidak boleh masuk berbagai TV utama di Indonesia, televisi utama. Ocehannya, apalagi ocehannya, nyindirannya sudah diboykot di berbagai televisi.
Ya, khususnya TV swasta ada beberapa itu, ya. Ada beberapa TV swasta yang memboikot habis. Oke? Nah, ini sih kalau dugaan dari netizen adalah kayak TV-TV besar, ya misalnya MNC Group, ataupun juga TV yang lain kayak SCTV dan sebagainya, Indosiar, dugaannya adalah ditujukan untuk Nikita Mirzani. Ya, karena memang sedang terjadi kegaduhan antara kedua individu ini, teman-teman. Nikita Mirzani menjadikan beberapa kelemahan, misalnya dari kekalahannya, dugaannya untuk kasusnya Teddy Minahasa, menjadi bagian untuk menyerangnya Hotman Paris. Tapi menurut aku, kedua orang ini udah termasuk jajaran orang kaya di Indonesia. Nikita Mirzani pun walaupun dia tidak tampil di TV, juga uangnya banyak. Kalau Hotman Paris, jelas dia jauh lebih kaya dibandingkan Nikita Mirzani, karena asetnya dia tuh di Bali banyak banget loh. Aku waktu ke Bali juga ngeliat, wah ini punya Hotman Paris, villanya Hotman Paris, belum juga dengan berbagai macam asetnya. Dulu jujur aku pernah ya datang waktu jadi wartawan. Ada undangan untuk datang di Hotel Ritz-Carlton, anaknya Hotman Paris waktu itu ulang tahun, kemudian dikasih hadiah mobil, apa sih, mobil Porsche atau mobil mewah seperti itu. Aku datang waktu itu untuk undangannya Hotman Paris, tapi dari media gitu. Seru banget ya. Jadi Hotman Paris itu sudah kaya dari lama banget. Itu waktu aku di media tuh tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah, teman-teman. Sudah berapa belas tahun yang lalu. So, ya ini adalah sebuah perdebatan. Sama-sama kedua belah pihak itu mengambil momen dari isu-isu tertentu, terutama dari kasusnya Irjen Teddy Minahasa. Tetapi kita jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai kita lupa pada intinya. Nah, pada saat hari ini aku juga sudah melihat ada pledoi dari Dodi ya. Dodi kan dengan tuntutan 20 tahun penjara dan juga 2 miliar dendanya. Ini ada judulnya yang dibacakan dalam pledoinya adalah prestasi berujung petaka karena perintah Teddy Minahasa. Nah, jadi ada beberapa poin yang disampaikan. Pertama adalah ketidakberdayaan dia melawan atasan. Dia meminta dikasihani karena dia masih punya anak-anak yang kecil-kecil. Dan dia meminta maaf dari keluarga, rekan polisi, bahkan sampai presiden. Dan juga memberikan pesan untuk rekan-rekan polisinya bahwa lawanlah perintah yang salah. Ingat, karena ada keluarga, orang tua, anak, dan istri yang menanti kalian pulang di rumah. Oke, ini kesannya adalah memang dia mengajukan diri untuk sebagai justice kolaborator dengan berbagai macam kebaikan yang telah dia lakukan. Tetapi aku lihat bedanya yang mengajukan justice kolaborator ini kan Dodi dan juga Linda ya. Tetapi berbeda banget dengan Baradae. Kalau Baradae kan sudah ada perlindungan dari LPSK, pada saat dia di ruang sidang pun ada tim dari LPSK juga menjaga. Tetapi kalau dalam dua individu ini, terdakwa ini, please correct me if I'm wrong, aku tidak melihat ada tim LPSK juga berada di sana. Apakah ini indikasi bahwa mereka tidak mendapatkan status justice kolaborator tersebut? Kita akan lihat nanti dalam putusannya seperti apa. Terus juga dalam pledoinya Dodi mengatakan, saya sudah memaafkan Teddy Minahasa. Sinar bintang sejati seharusnya menyinari kegelapan, bukan membakar melati putih ini. Harusnya seperti itu. Pada saat dia membacakan pledoi ini, dia penuh dengan air mata dan juga emosional ya, karena memang bagian ini adalah untuk mengetuk hatinya hakim agar meringankan hukumannya, agar tidak 20 tahun penjara. Well, kalau aku lihat dari kasus ini, apakah Dodi akan mendapatkan keringanan? Menurut aku, prediksiku, sepertinya Dodi akan mendapatkan keringanan, nggak akan mendapatkan 20 tahun penjara. Karena memang selama persidangan kan dia termasuk yang jujur, kelihatannya jujur, banyak menyampaikan hal-hal yang memberatkan Teddy Minahasa. Bagaimana dengan Linda? Linda agak sulit juga, tetapi dia banyak jujur, kemungkinan besar dia juga akan mendapatkan keringanan tidak 18 tahun. Tetapi mungkin kalau dia mereka tidak mendapatkan status JC walaupun diringankan, itu paling hanya beberapa tahun aja. Tidak seperti Baradae yang tuntutannya 20 tahun penjara ya, tetapi kan hanya mendapatkan hukuman cuma berapa? 1 tahun 6 bulan ya. Please correct me if I'm wrong, karena sudah cukup lama tidak membahas kasus dari Baradae ya. Oke, itulah beberapa hal yang menjadi perdebatan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara.